bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad kemudian sahih. Apa Ubaid sebagai anak Ahmad hari ini? Tidak bisa. Harus ada kitab sezaman atau kitab yang mendekati zaman itu yang paling dekat diketahui atau ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Reja Jawi. Channel ini akan terus mengupdate dan mereaction video-video terbaru yang lagi viral di YouTube maupun di media sosial yang lainnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Teman-teman semua, para pecinta dan pemirsa channel Gani Reja Jawi, dalam hal polemik nasab, Haji Imaduddin Utsman mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat ini dibantah oleh Ustadz Nuruddin bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya syarat. Itu adalah bagian dari syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video sebelumnya saya pernah mengulas tentang salah satu model kekeliruan berpikir para orientalis ketika membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kritik yang mereka ajukan adalah tidak adanya sumber tertulis yang sezaman dengan periode Nabi. Kitab sirah yang ditulis itu agak belakangan, dan dengan demikian mereka meragukan keabsahannya dari sisi kesejarahan. Saya sudah bantah di sana bahwa data tertulis itu bukan satu-satunya sandaran. Ini kata kuncinya ya. Data tertulis bukan satu-satunya sandaran, meskipun dia bisa dijadikan salah satu sandaran. Karena bagaimanapun secara Islam bangun di atas sejarah lisan, ditulis belakangan, tapi periwayatan itu sudah ada di masa lampau. Orang Arab adalah masyarakat yang cenderung mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Karena itu sangat keliru kalau kita membaca sejarah bangsa Arab dengan sejarah perspektif orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang mengandalkan tulisan, orang di zaman masa lampau lebih banyak mengandalkan hafalan. Saya sudah katakan juga di video sebelumnya bahwa sejarah lisan atau informasi lisan itu sah dijadikan pijakan dalam sejarah selama dia terbukti valid, ya, melalui penelitian yang sedemikian ketat, dan ulama muslim sudah punya metodologi khusus untuk memverifikasi riwayat lisan itu. Dilihat ketersambungan sanadnya, kemudian integritas para perawinya, kemudian hafalan para perawinya, biografi hidup mereka tersaji, kaji dan seterusnya. Jadi penerimaan kita terhadap sebuah hadis, terhadap sebuah riwayat itu bukan hanya berdasarkan iman, tapi itu berdasarkan penelitian. Sekarang saya ingin mengajukan bantahan secara ringkas dan sederhana untuk kritikan orientalis yang lain yang beberapa kali saya jumpai. Misalnya mereka meragukan sejarah Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW itu dengan alasan tidak ada sumber yang sezaman, tidak ada sumber material yang sezaman atau sumber tertulis yang sezaman. Saya sekarang akan menyorot pandangan kesezamanan. Ini kebetulan di Indonesia agak heboh istilah kitab sezaman, sumber sezaman. Saya tidak ingin menyinggung masalah nasab ya, karena saya tidak punya keahlian dalam bidang nasab. Tapi saya ingin mengkritik metodologi yang digunakan ketika meragukan sesuatu dengan alasan tidak ada kitab sezaman. Pertanyaan dasarnya saudara-saudara sekalian, apakah kesezamanan itu merupakan salah satu alasan untuk mensahihkan sebuah informasi? Kita bisa sepakat kalau dikatakan salah satu pertimbangan atau petunjuk untuk mensahihkan sebuah informasi sejarah. Tapi kalau dikatakan satu-satunya kita tidak sepakat. Kenapa kok bisa begitu? Ya, saya ingin mengatakan bahwa informasi itu tidak diterima hanya karena dia sezaman. Ingat ini baik-baik. Informasi tidak diterima hanya karena dia sezaman. Tapi kesezamanan bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mensahihkan sebuah informasi sejarah. Saya ingin berikan contoh yang sangat sederhana sekali kepada Anda semua. Anggap sekarang misalnya ada sebuah kejadian di tahun 2020. Ada peristiwa tabrakan di sebuah jalan tol. Misalnya
kemudian ada bukti sezaman, nah itu berupa koran misalnya menyebutkan bahwa orang yang menjadi korban dalam kecelakaan itu jumlahnya 20 orang. Sumber ini sezaman, tapi ada saksi mata yang memang hadir di tempat itu, jumlah mereka cukup banyak, katakanlah misalnya 30 orang. Mereka mengabarkan kepada keluarganya yang jumlahnya katakan 50 orang, masing-masing kan punya keluarga. Keluarganya menyampaikan kepada orang-orang yang lain dari tetangganya, kemudian sampai kepada kita dan Anda menerima informasi dari orang-orang tadi. Orang banyak itu mengatakan bahwa jumlahnya ada hidup di 2024 misalnya, sekarang ada hidup di 2024 kejadian 2020. Jika seolah-olah kita sedang merekonstruksi kejadian sejarah. Di 2020 ada sebuah kecelakaan di jalan tol. Sumber tertulis yang sezaman menyebutkan korbannya, katakan misalnya tadi berapa, kita katakan anggaplah sekarang misalnya 20 orang. 20 misalnya. Oke, tadi saya lupa saya mengatakan berapa. Nah, sekarang misalnya 20 orang. Kemudian sementara saksi mata yang jumlahnya 30 orang itu mengabarkan, oh jumlahnya itu hanya 10 orang. Ada perbedaan informasi. Kemudian Anda menerima informasi ini secara lisan dari orang banyak. Dari siapa itu? Dari orang yang dapat informasi dari orang yang menjadi saksi mata. Anggaplah generasi ketiga, misalnya. Ini yang jelas informasi ini sampai ke saksi mata yang jumlahnya banyak. Sumber sezaman menyebutkan 20 orang. Sumber yang tidak sezaman dalam arti sumber lisan yang Anda dapat sekarang menyebutkan 3 orang. Misalnya 10 orang. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih Anda terima? Informasi sezaman yang tertulis itu hanya karena dia sezaman, atau Anda menerima informasi lisan yang terbukti berasal dari orang banyak dan saksi matanya banyak? Nah, ini cara sederhana bahwa informasi itu tidak diterima hanya karena dia sezaman aja. Belum lagi nanti bukan satu-satunya syarat itu. Itu yang menulis berita di koran adalah orang yang punya kepentingan. Nah, itu sudah. Atau orang yang terbukti pernah berdusta. Kan integritasnya karena mau tidak mau harus diuji kadang-kadang. Kalau kita mau lebih teliti lagi, mana kalau seandainya sekarang dia seorang pelupa misalnya, orang yang atau misalnya dia salah dalam melihat, atau dia salah dalam menganalisis sebuah peristiwa, tapi sebenarnya terjadi. Jadi poinnya, kalau ada sumber dikatakan sezaman, itu belum tentu sahih ya. Jadi sumber sezaman itu bukan sahih. Dan saya katakan sekali lagi bahwa sumber sezaman itu tidak selamanya harus tertulis. Informasi lisan yang tadi kita katakan, peristiwa di jalan tol itu, kalau seandainya itu orang banyak, disampaikan ke orang banyak sampai ke orang banyak, sudah sampai ke Anda, itu sah dijadikan informasi sejarah. Gitu ya. Informasi lisan itu sah selama dia terbukti valid. Asal muasalnya jelas, apalagi dari sampai oleh orang banyak. Poin saya adalah informasi sezaman, informasi yang berupa tulisan itu tidak selamanya kita simpulkan sebagai informasi yang sahih secara mutlak. Ya, saya sepakat bahwa kesezamanan itu bisa menjadi pertimbangan, tapi sekali lagi, manakala disebut sumber sezaman tidak selamanya harus dalam bentuk dokumen tertulis. Karena saya ulangi sekali lagi, suatu informasi tidak diterima atau ditolak hanya karena dia tertulis atau tidak tertulis, tapi yang kita lihat adalah kepercayaan sumber itu sendiri. Apakah sudah memenuhi kaidah ilmu sejarah atau tidak? Dan saya tidak pernah menjumpai sudut pandang bahwa sejarah itu harus didasarkan pada dokumen tertulis, dokumen material, kecuali di mata orang-orang materialis. Assalamualaikum. Ya, begitulah teman-teman, bahwa kitab sezaman itu bukanlah satu-satunya syarat, tapi itu bagian dari syarat. Karena yang namanya informasi sezaman itu bukan hanya tertulis, tapi juga dari lisan, saudara-saudara. Silahkan Anda pikir sendiri, silahkan Anda cerna sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Kiai Haji Imaduddin Utsman mensyaratkan harus ada kitab sezaman, tapi ini sudah dibantah oleh Ustadz Nuruddin, yaitu kitab sezaman itu bukanlah satu-satunya syarat. Demikian teman-teman, jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.